Perkenalkan, nama saya Welis Rahapanggabean, NIM 1241911, Prodi Sistem Informasi, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari statistika bisnis, yaitu tentang probabilitas atau probability. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 dalam persentase. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas kemunculan suatu peristiwa atau kejadian biasa disingkat dengan huruf P dan dinyatakan dalam persen atau proporsi. Perumusan probabilitas. Bila kejadian E terjadi dalam M cara dari seluruh, N cara yang mungkin terjadi, di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka untuk probabilitas kejadian E adalah PE sama dengan M per N. Kita masuk pada contoh. Hitunglah probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu Bridge yang lengkap. Maka kita jawab, ketahui jumlah seluruh kartu sebanyak 52 atau disebut dengan N. Jumlah kartu hati sama dengan 13 atau disebut dengan M. Maka masuk pada rumus probabilitas adalah PE sama dengan M per N, di mana 13 per 52 sama dengan 0,25. Kita masuk ke unsur-unsur probabilitas. Ruang sampel dan peristiwa. Ruang sampel dan peristiwa didefinisikan. 1. Eksperimen. Eksperimen merupakan prosedur yang dijalankan pada kondisi tertentu yang dapat diulang-ulang dan setelah prosedur itu selesai dapat diamati sebagai hasil. Kedua, ruang sampel. Himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. 3. Titik sampel. Elemen dari ruang sampel. 4. Peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel ada dua, yaitu ruang sampel discrete yang mempunyai banyak elemen yang terhingga. Yang kedua, ruang sampel kontinu, membuat bilangan-bilangan dalam suatu level. Contoh ruang sampel discrete eksperimennya. Pelemparan sebuah mata dadu yang hasilnya nanti ada mata dadu tampak di atas. Ruang sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peristiwa yang akan muncul ada 21 titik ganjil yang muncul, yaitu mata dadu titik ganjil 1, 2, 1, 3, dan 5. Mata dadu titik genap yang muncul, mata dadu 2, 4, dan 6. Contoh yang kedua, eksperimennya ada pelemparan 2 mata uang logam yang hasilnya adalah M atau muka, B atau belakang pada pelemparan 1 dan 2. Ruang sampelnya adalah muka-muka atau MM, muka belakang atau MB, belakang muka atau BM, belakang-belakang atau BB. Peristiwa yang akan terjadi, 1. Kedua hasil sama, yaitu muka-muka, belakang-belakang. Yang kedua paling sedikit 1 M, yaitu muka-muka, muka belakang, belakang muka. Contoh ruang sampel kontinu eksperimen. Pemilihan satu mahasiswa secara random, dicatat EPK-nya. Hasilnya bilangan real antara 0 dan 4. Ruang sampel di mana X elemen R, di mana 0 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 4. Yang peristiwa yang akan terjadi EPK di atas 3, di mana 3 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 4. Maka himpunan dari A adalah 3, karena di dalam hasil bilangan real antara 0 dan 4, maka himpunannya hanyalah 1, yaitu 3. B. IPK di bawah 2, di mana 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 2, di mana himpunan dari IPK di bawah 2 yaitu 0, 1, dan 1. Kita masuk ke beberapa peristiwa. Beberapa peristiwa terbagi 3. 1. Union atau gabungan adalah
himpunan semua elemen yang ada di dalam A atau di dalam B. 2. Interaksi atau irisan. A irisan B adalah himpunan semua elemen yang ada di dalam A dan di dalam B. Komplement adalah himpunan semua elemen di luar A. Kita masuk pada contoh. Contoh 1. Jika sebuah dadu dilemparkan, misal A 135, B 1, C 246, maka A sama dengan 246 sama dengan C. A gabung B. A gabung B sama dengan di mana anggota A dan B digabung karena anggota 1 di A dan anggota 1 di B sama, maka kita gabung jadi 135 atau 135 ini sama dengan A. Maka ketiga adalah A irisan B, di mana setiap anggota A yang ada di B memiliki anggota yang sama, maka yang disebut irisan. Di mana anggota yang sama pada A dan B adalah 1, maka A irisan B adalah 1 atau sama dengan B. Yang kedua, A irisan C. A gabung C, di mana anggota A digabung dengan anggota C. Menjadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau sampel. A irisan C, di mana anggota A beririsan dengan C. Karena anggota A tidak memiliki anggota yang sama pada C, maka A irisan C kosong, tidak memiliki anggota. B gabung C, di mana anggota B digabung dengan anggota A yang menghasilkan 1, 2, 4, 6. B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. B irisan A sama dengan 3, 5. Kita lanjut ke probabilitas suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dapat dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS, di mana 0 lebih kecil dari PA, lebih kecil dari 1. Di mana NA adalah banyak elemen dalam peristiwa A dan NS adalah banyak elemen ruang sampel. Hukum-hukum peluang. 1. PAC sama dengan 1 min PA. Kedua, jika A dan B saling asing, maka A irisan B tidak sama dengan adalah 0. Maka PA gabung B sama dengan PA plus PB. Jika A dan B tidak saling asing, maka A irisan B tidak sama dengan 0. Maka PA gabung B sama dengan PA plus PB min P irisan B. Kita masuk ke dalam contoh 1. Jika A sama dengan kejadian hujan dan diramalkan PA sama dengan 90% atau sama dengan 0,9, maka peluang tidak hujan sama dengan PAC sama dengan 1 min PA atau sama dengan 10% atau sama dengan 0,1. Yang kedua, masuk ke contoh kedua. Eksperimen pelemparan dua dadu ruang sampel 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 sampai 6, 6. Di mana NS-nya adalah 6 pangkat 2 atau sama dengan 36. Kita masuk ke contoh kedua. Peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11. Yang pertama, jumlah dadu 7. Di mana jumlah dadu 7 yaitu 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Maka NA sama dengan 6 PA 6 per PA, di mana NA sama dengan 6. Maka PA sama dengan 6 per 36. Kedua adalah jumlah dadu 11. Di mana jumlah dadu 11 yaitu 56 dan 65. Maka NB sama dengan 2. Maka PB sama dengan 2 per 36. Karena pada persyaratan hukum
Hukum peluang jika A, B saling asing, maka PA gabung B sama dengan PA plus PB. Kita masuk dalam rumus PA saling asing, maka PA gabung B sama dengan PA plus PB sama dengan 6/36 plus 2/36 itu sama dengan 8/36. Kita lanjut analisa dalam kombinator dalam probabilitas. 1. Kombinasi disebut dengan K atau C. Maka penulisan kombinasi seperti gambar berikut dengan pembacaan N CK atau N kombinasi K atau NK sama dengan N faktorial per K faktorial kali N min K faktorial. Yang kedua permutasi atau P. Seperti rumus di layar ini, N PK atau N faktorial K sama dengan N faktorial N per N min K faktorial. Kita masuk pada contoh. Password sandi lewat sistem komputer panjangnya 6 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? A. Jika karakter boleh sama. Dan B. Jika karakter tidak boleh ada yang sama. Maka kita jawab. Banyak huruf A sampai Z sebanyak 26. Banyak angka 0 sampai 9 sebanyak 10. Jadi banyak karakter sebanyak 36. Maka kita masuk ke A. Jika karakter boleh sama, maka banyak password yang dibuat adalah 36, 36, 36, 36, 36 atau 36 pangkat 6. Jika karakter tidak boleh sama, maka banyak password yang dibuat adalah 36, 35, 34, 32, 31 atau 36 faktorial 6. Maka 36 faktorial per 36 min 6 faktorial sama dengan 36 faktorial per 30 faktorial. Sekarang masuk Bayes teorema. Teorema Bayes yang hanya dibatasi oleh 2 buah kejadian dapat diperluas untuk kejadian n buah. Rumus PAB sama dengan PA kali PBA per PA kali PBA plus PAC kali PBAC. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Suatu daerah D diketahui penduduk yang usianya di atas 20 tahun yang terdiri dari 60% perempuan, yang 15% yang tidak lulus SLTA dan 40% laki-laki yang 10%-nya tidak lulus SLTA. Jika dipilih seorang warga di atas 20 tahun, berapa peluang dia tidak lulus SLTA? B. Jika ternyata yang terpilih tidak lulus SLTA, berapa peluang dia laki-laki? Maka kita jawab. Pertama kita ketahui PW sama dengan 60% atau sama dengan 0,6. PTW sama dengan 15% atau sama dengan 0,6. PP sama dengan 40% atau sama dengan 0,4. PTP sama dengan 10% sama dengan 0,10. Dengan keterangan W adalah wanita, P adalah pria, T tidak lulus. Maka kita jawab yang A. Berapa peluang dia tidak lulus SLTA? Maka kita jawab PT sama dengan PW kali PTW plus PP kali PTP, di mana PW tadi jumlah 0,6, PTW adalah 0,15, PP 0,4 dan PTP 0,1. Maka dijumlahkan 0,09 dikali 0,04 sama dengan 0,13. Maka peluang dia tidak lulus SLTA adalah 0,13. Sekarang yang B. Jika ternyata yang dipilih tidak lulus SLTA, berapa peluang dia laki-laki? Maka kita jawab PT sama dengan PP kali PTP
per PT, di mana PP tadi 0,4 dikali PTP itu 0,1 per PT, dari PT itu 0,13 yang dari hasil dari A, maka jumlahnya adalah 0,04 dikali per 0,13 atau sama dengan 4/13. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.